Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila khalatul mu'azzam wal mukarram wal agung para sahabat nam sidi syama sahib wa fatal ma'rifin Allah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kemudian Guru Agung para sahabat Anom menyebutkan sebuah firman Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, kami bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang utusan dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bapak Ibu sekalian, bila kita perhatikan ayat ini kan hampir sama dengan ayat sebelumnya ya. Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hampir sama. Ada tilawah, ada tazkiyah, ada ta'lim. Hanya saja di ayat yang sekarang kita kaji ini ada tilawah, ada ta'lim. Jadi ta'lim dulu, baru tazkiyah. Nah, ini kan sekilas seperti bertentangan ya. Ayat ini seperti bertentangan. Mana yang akan kita pakai nih? Ayat yang pertama, tilawah, tazkiyah, ta'lim, atau ayat yang kedua ini, tilawah, ta'lim, tazkiyah. Oh, yang pertama, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Kita mungkin membuat alasan seperti itu. Kita meneguhkan yang pertama, tilawah, tazkiyah, ta'lim, membaca dulu, baru membersihkan, baru ta'lim, baru ma'rifat. Kenapa demikian? Karena ayat yang kedua ini secara historis kan merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menitipkan istri dan anak beliau Ismail di lembah Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat yang sekarang kita baca ini adalah doa Nabi Ibrahim, permintaan beliau. Ada tiga, tilawah, ta'lim, tazkiyah. Jadi permintaan ini. Sedangkan ayat yang kemarin kita baca di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu, nah itu merupakan jawaban dari doa Nabi Ibrahim ini. Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Jadi secara logika sederhana yang akan kita pakai itu adalah ayat yang pertama tadi, yang sebelumnya, bukan ayat permintaan atau doa Nabi Ibrahim, yaitu tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ini yang akan kita teguhkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, memang selintas logika ini ada benarnya. Tetapi perlu juga kita perhatikan, di dalam kitab Miftahus Sudur ini, doa Nabi Ibrahim ini tidak diletakkan oleh para sahabat Anom di awal, tapi di belakang. Jadi ibaratnya itu jawabannya dulu yang beliau catat, baru kemudian doa Nabi Ibrahim ini. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau menurut logika sederhana, ya doa Nabi Ibrahim ini dulu yang dicatat oleh para sahabat Anom, baru jawabannya yang kemarin kita bahas. Tetapi tidak, oleh para sahabat Anom doa Nabi Ibrahim ini dicatat oleh beliau setelahnya. Jadi jawabannya dulu yang beliau tulis itu, baru doa Nabi Ibrahim. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ada keanehan juga di dalam doa Nabi Ibrahim ini. Kalau tadi tilawah, tazkiyah, kita bersih-bersih dulu, baru ta'lim, pengajaran Alkitab dan Al-Hikmah, atau ini maqam ma'rifat istilah lainnya ya. Jadi kan udah selesai sebetulnya ya. Tetapi kenapa dalam doa Nabi Ibrahim tilawah, ta'lim dulu, ma'rifat dulu, baru tazkiyah? Ini kan sepertinya kebalik ya, tazkiyah dulu dong baru ma'rifat. Kenapa ma'rifat dulu baru tazkiyah? Agak aneh ayat ini. Makanya kita mengambil versi yang pertama, yaitu tilawah, tazkiyah, ta'lim, dan kita tidak mengambil susunan yang ada di dalam doa Nabi Ibrahim ini, tilawah, ta'lim, atau ma'rifat, baru tazkiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ringkas pembahasan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini sama sekali tidak bertentangan. Justru dua ayat ini saling melengkapi. Jadi susunan lengkapnya itu adalah tilawah, tazkiyah, ta'lim. Nah ini di ayat sebelumnya. Nah baru kita tambah tazkiyah sebagaimana ayat yang sekarang kita kaji. Jadi tilawah, tazkiyah, ta'lim, dan tazkiyah lagi. Jadi tazkiyahnya ada dua. Di tengah ada tazkiyah, di akhir juga ada tazkiyah. Kenapa demikian? Karena tazkiyah, membersihkan diri, taubat, itu merupakan tugas seumur hidup. Setinggi apapun kualitas spiritual seseorang, setinggi apapun maqam ma'rifatnya, istilah ekstrimnya itu ya,
tapi dia tetap harus melakukan tazkiyah, dia harus tetap bertaubat, dia harus tetap membersihkan dirinya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW, walau telah terjamin kesucian dan kesempurnaan spiritual beliau, sangat dekat di sisi Allah di alam qurbah, tetapi dia tetap mendawamkan tazkiyah dengan memperbanyak membaca istighfar. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, ini dalam sabda baginda Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama jasad kita ini masih ada, selama diri kita masih ada, selama ruh masih melekat pada jasad ini, ruh jismani istilahnya, maka kita tetap berdosa. Jadi adanya jasad ini saja, diri kita ini saja ada, itu sudah dosa Bapak Ibu sekalian. Perut lapar misalnya ya, wah goyang batin itu. Batin yang tadinya melekat pada zikir hobi, kalau kita di TKN itu ya, nah waktu lapar, batin itu langsung melekat pada lapar, melekat pada makanan. Nanti mata mengantuk, sangat mengantuk, badan sangat lelah, batin langsung berpikir bantal dan kasur. Di bawah sadar itu batin langsung melekat karena kebutuhan, lepas zikir hobinya. Lagi asyik nonton sinetron, wah zikir hobi itu bisa lepas terus, dan batin itu melekat pada sinetron. Jadi badan kita ini adalah pengganggu spiritual yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, mengganggu keteguhan batin kita. Maka dalam kitab Asrar Asrar, baginda Muhammad SAW bersabda, wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun akhar. Adanya dirimu, adanya badanmu adalah dosa yang tidak bisa dianalogikan dengan dosa yang lain. Jadi saking besarnya dosa wujud kita itu, dosa badan kita itu. Terlebih lagi bila kita memahami hadis yang disebut di dalam kitab Asrar Asrar, di mana baginda Muhammad SAW bersabda, al-alim yunaqqishu wal-'arif yusaqqir. Seorang alim, seorang intelek itu menulis atau mengukir, yaitu mengukir wawasan-wawasan, mengukir ilmu. Sedangkan seorang arif membersihkan dengan apa? Membersihkan dengan metode nazrul fana atau pandangan lenyap. Jadi ternyata Bapak Ibu, ma'rifat itu belum selesai. Ma'rifat itu bukan ujung perjalanan spiritual, masih terus dilakukan tazkiyah setelah ma'rifat itu. Justru al-arifu yusaqqir, ma'rifat itu menjadi alat untuk tazkiyah, menjadi alat untuk membersihkan batin rohaniah kita. Nah, ini sebetulnya pembahasannya sangat menarik ya, bagaimana batin arif atau batin ma'rifat itu membersihkan batin kita. Nah, itu tadi nazar fana metodenya atau pandangan lenyap. Nah, insya Allah ada nanti pembahasan kita mengenai nazar fana atau pandangan lenyap, atau bisa juga kita kalau kita ingin mendalami terlebih dahulu tentang nazar fana ini, ada di video saya sebelumnya, terutama di episode zikir sir. Walaupun nanti kita akan bertemu dengan pembahasan nazar fana ini di dalam kitab Miftahus Sudur ini. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan bahal mu'azzam yang mukarram beragung para sahabanom. Sayyidi Syekh Mansur wa Fataju Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammad وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.